manusia baru. Di dalam hidup kami adalah hidup di dalam proses untuk senantiasa belajar tentang firman-Mu, dan melalui firman-Mu itulah ya Tuhan, hidup kami terus akan diproses makin lama, makin setia kepadamu, makin lama rohani kami makin dewasa, makin lama kami makin dekat kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, waktu yang indah ini biarlah Engkau menolong kepada kami pribadi lepas pribadi. Hikmat-Mu, kuasa-Mu turun atas kami dan memberikan kelegaan dan kesediaan kepada kami untuk mempelajari firman. Firman-Mu yang akan kami sampaikan secara sederhana ini, ya Tuhan, biarlah dapat memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih Tuhan, makasih dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya senang pagi hari ini kembali dapat menyampaikan firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan cara yang sederhana. Oleh sebab itu mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Itu dalam Lukas pasal 9 ya, ada ayat 57 sampai 23 di dalam Lukas. Beda sedikit, di dalam Lukas ada tambahan. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 untuk ayat 19. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian untuk selanjutnya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya ingat waktu saya ikut pemuritan di Gombong tanggal 9 Februari bersama tim pemuritan Paseban Purwokerto. Pemuritan di Gombong itu mulai jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi cukup lama, sebab apa? 2 pelajaran yang dibicarakan, 5 pertemuan atau 6 pertemuan. Lalu tim setelah pemuritan selesai pergi ke Wonodadi untuk putar film Yesus jam
6 sore. Supir tim pemuritan belum tahu jalannya, sebab dia orang Korea. Mobil Pak Suko berjalan di depannya dan mobil tim ikut di belakangnya. Akhirnya sampai di gereja Wonodadi dan jam 6 sore bisa pelayanan putar film Yesus. Saudara yang kekasih, yang merupakan pertanyaan saya, apakah ikut Yesus seperti itu? Mengikut di belakang lalu sampai di tempatnya. Apakah juga mengikut Yesus ditentukan oleh posisi di mana berada? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengikut Yesus, percaya kepada Yesus dan percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Belajar tentang pengajarannya, belajar tentang ketuhanannya, belajar tentang kemesiasannya, belajar tentang keteladanannya untuk dimengerti dan dilakukan di dalam kehidupannya, dan percaya kalau semuanya itu adalah benar. Pada waktu Yesus mengajarkan kebenarannya kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, mereka memang ada yang di muka, ada yang di belakang, ada yang di samping kiri, ada yang di samping kanan. Yang diperlukan adalah mengerti pengajarannya dan melakukan ajarannya, bukan posisi di mana berada. Saudara yang kekasih, sekarang Yesus sudah di surga. Secara rohani bersama-sama dengan kita, tapi secara jasmani tidak bersama-sama dengan kita. Ikut dia, hanya percaya pada dia. Kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesempatan seperti ini mulai harus mengerti firman-Nya dan melakukan di dalam hidup. Kadang-kadang kita senang terhadap persekutuan. Kadang-kadang kita suka terhadap ibadah. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, sulit. Apalagi kalau di dalam hidup kita ditanya berkali-kali, apakah dalam hidupmu sudah melakukan firman Tuhan? Untuk mengerti saja sulit, apalagi untuk melakukan lebih sulit lagi. Monggo kita terus terang di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saudara yang kekasih, pada saat Mbak Endah dibaptiskan di kebunku, sebelum dia dimasukkan di dalam air dan sebelum ada pertanyaan terhadap pribadi dia, kita bersama-sama yang ada di tempat itu menyanyikan satu lagu, Mengikut Yesus Kekudusan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus Kekudusan.
Jadi mengikut Yesus itu pribadi, tidak bisa diwakilkan. Mengikut Yesus itu merupakan satu kesempatan. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ini, Yesus menuntut bagi orang-orang yang akan mengikut Dia. Ada dua tuntutan. Yang pertama, berani berkorban. Mengikut Yesus itu harus berani berkorban. Kita semua tahu mengikut Yesus tidak selalu mudah. Mengikut Yesus tidak selalu menyenangkan. Sebab apa? Tanpa upah, tanpa jaminan di dunia. Jaminan, bukan berkat. Tanpa jaminan di dunia. Tetapi harus ada pengorbanan. Tetapi harus ada pengorbanan. Dalam Alkitab, orang muda yang kaya, Markus ke-10, Nikodemus, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Mengapa mereka gagal mengikut Yesus? Mengapa mereka tidak jadi mengikut Yesus? Sebab orang muda yang kaya tidak berani berkorban kekayaannya untuk orang miskin, sehingga dia tinggalkan Yesus. Nikodemus sendiri tidak mau berkorban untuk meninggalkan pendapatnya bahwa kelahiran baru sifatnya manusia. Sehingga karena mereka tidak mau berkorban tersebut, apa yang ada di dalam kepentingan mereka masing-masing, maka mereka justru meninggalkan Yesus. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 sekali lagi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara yang kekasih, Yesus sedang mengajar kepada ahli Taurat. Mungkin juga kepada kita tentang kebutuhan primer bagi orang hidup di dunia ini, yaitu untuk hidup perlu makan, agar tubuhnya tertutupi, perlu sandang, demikian pula tempat tinggal atau rumah untuk berlindung, untuk istirahat, untuk tidur. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Yesus menyebut kebutuhan primer, yaitu tempat tinggal, yang merupakan pusat kegiatan. Dan melalui kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan uang untuk makan. Melalui kegiatan yang dilakukan mendapatkan uang untuk membeli sandal atau pakaian. Yesus memulai dengan serigala dan burung yang punya tempat tinggal.
melalui tempat tinggal yang dikatakan oleh Yesus. Liang dan sarang tersebut, serigala dan burung itu dapat berlindung, aman, dapat istirahat, dapat tidur, dapat memelihara anak-anaknya, bahkan menjadi pusat kegiatan untuk keluar terbang mencari makan. Setelah dapat pulang kembali ke sarangnya, ke liangnya, sehingga mereka dapat bertahan untuk hidup di dunia ini. Tetapi Yesus sebagai anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita semua mengerti bahwa dunia ini adalah milik Yesus. Dunia ini kepunyaan Yesus. Tetapi mengapa Yesus berkata demikian? Tetapi mengapa Yesus berkata demikian? Sebab tempat Yesus bukan di dunia ini, tetapi di surga. Oleh sebab itu dia berkata demikian. Maka bagi Yesus tidak perlu tempat tinggal. Mungkin Yusuf dan Maria menyiapkan dia tempat tinggal, tetapi Yesus tidak butuh tempat tinggal. Tempat dia adalah di surga. Mengapa demikian? Kepentingan dia datang di dunia untuk lahir, untuk mati, untuk bangkit dan naik ke surga. Melalui cara demikian, maka dia sebenarnya mengasihi orang-orang yang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan memiliki hidup kekal di surga, hidup bersama dengan Yesus di surga. Oleh sebab itu dia setiap saat selama masih hidup di dunia, dia terus mengajarkan kebenaran yang dimilikinya, kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, agar banyak orang mereka mengerti kebenaran firman Tuhan dan mereka sadar akan dosanya dan mereka mau bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi melalui pengajaran tersebut agar ahli Taurat mungkin termasuk kita mengikut Yesus dulu waktu masih hidup, dan sekarang beriman kepada Dia. Kemana saja Yesus pergi harus berani berkorban, harus berani berkorban. Mungkin berkorban waktu, tenaga, pikiran, atau harta. Kalau tidak berani berkorban, ya tidak bisa ikut Yesus. Sebab Yesus tidak menjanjikan upah. Yesus tidak menjanjikan jaminan di dunia ini. Memang dikatakan orang beriman percaya kepada Dia akan diselamatkan,
Bahkan banyak orang mengatakan, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, upahmu besar di surga, di akhirat, besok, bukan sekarang, pada saat kita hidup di dunia. Saudara yang terkasih, pengorbanan apa saja yang sudah saudara korbankan selama mengikut Yesus. Mari kita mulai ingat kembali pengorbanan apa yang sudah kita korbankan kepada Yesus sampai saat ini selama kita mengikut Yesus. Saudara yang kekasih, mungkin pengorbanan saudara dan saya sudah besar kalau kita hitung. Dulu hidup kita terkenal, tapi setelah kita ikut Yesus, ketenaran kita menjadi berkurang. Itu berkurang. Mungkin sebelum kita ikut Yesus, persahabatan kita banyak. Beda keyakinan. Tapi setelah kita ikut Yesus, sahabat kita mulai berkurang. Itu pengorbanan. Dulu sebelum kita ikut Yesus, banyak waktu luang di dalam pribadi kita masing-masing. Kita gunakan sebaik-baiknya sehingga dapat menguntungkan di dalam kehidupan kita. Tapi setelah ikut Yesus, ada persekutuan, ada kunjungan, perlu ibadah, perlu memberikan. Itu pengorbanan. Lalu sebelum ikut Yesus, kita bisa menikmati semua harta yang kita miliki, semua kekayaan yang kita miliki. Tapi setelah ikut Yesus, saat ini yang kita lakukan, kita memberikan persembahan. Mungkin kita menolong saudara kita yang sakit. Mungkin kita ikut membiayai anak-anak yang perlu. Saudara yang kekasih, itu adalah pengorbanan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara perlu mengerti, walaupun pengorbanan ikut Yesus besar yang sudah kita lakukan, namun nilai menjadi murid Kristus adalah lebih besar. Pemuridan yang diadakan di Mercy, orang-orang yang dimuridkan mengerti Tuhan itu memang ada. Orang-orang yang dimuridkan mengerti pribadinya itu orang yang terhormat. Jadi pada saat kita ada di tempat ini, baik ibu yang duduk di belakang, bapak yang duduk di muka, demikian pula bapak-bapak, ibu yang duduk di tengah, sama pribadi. Jadi enggak apa, duduk di belakang, duduk di tengah, duduk di depan, enggak apa-apa, sama nilainya.
pribadi yang kedua. Malah yang duduk di depan kadang-kadang ngantuk. Malah yang duduk di depan kadang-kadang hanya melongo saja, pulang nggak dapat. Jadi sama, semua pribadi terhormat itu didapatkan karena apa? Ikut mengerti semua orang berdosa, mengerti Yesus Juru Selamat, mengerti tentang penghukuman, mengerti tentang pengampunan, bahkan mengerti tentang doa dan hidup orang beriman. Saudara yang kekasih, itu semua merupakan salah satu nilai yang lebih besar dari pengorbanan yang sudah diberikan pada saat ikut Tuhan. Kemuritan adalah investasi. Apabila kita menjadi murid adalah salah satu investasi yang bertahan selama-lamanya, tidak sementara, tapi bertahan selama-lamanya, yang artinya kekal. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan upah yang lebih luar biasa. Bertanya saja kepada setiap orang yang ikut Yesus, yang menjadi murid Yesus, upah yang mereka harapkan yang utama adalah hidup kekal di surga. Upah di dunia itu nomor 2, berkat di dunia itu nomor 2, tapi yang terutama adalah hidup kekal di surga. Saudara yang kekasih, tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa pengorbanan. Demikian juga ikut Yesus harus berani berkorban. Ikut Yesus harus berani berkorban. Bukan pada waktu masih kerja, dia menjabat kepala sekolah sampai 2 periode, artinya 8 tahun. Lalu untuk periode yang terakhir, dia ditawari oleh kepala kantor pendidikan untuk menjadi seorang penilai atau pengawas. Ada tetapinya, tetapi keyakinannya harus berubah, yaitu menjadi Islam. Padahal kalau dia mau menerima jabatan itu, jadi pengawas atau penilai, golongannya itu terakhir pada saat pensiun paling tidak 4C atau 4D. Itu sudah tinggi, uangnya sudah cukup. Tetapi karena tidak menerima jabatan itu, akhirnya dibayar pensiun hanya golongan 4. Walaupun itu cukup banyak juga hasilnya. Tapi ini merupakan satu pengorbanan. Mengapa dikatakan merupakan satu pengorbanan? Sebab dibayar ikut Yesus. Mungkin kalau tidak, dengan cepat jabatan itu akan dia terima. Jelas masa depannya lebih banyak. Tapi bagi dibayar yang dia ikut Yesus, dia tolak, tidak dia. Cukuplah pensiun dengan golongan 4B, yaitu sudah juta-juta ya, sudah juta-juta. Mungkin Mas Nana sudah
tahu. Lalu yang kedua, mengikut Yesus itu menuntut prioritas utama. Jadi yang penting itu didahulukan, yang penting itu diutamakan. Kalau di tengah-tengah keluarga itu memprioritaskan kesehatan, maka uangnya diambil dulu untuk beli. Apabila di dalam keluarga makan itu penting, merupakan prioritas, maka dia ambil uang. Yang saya ketahui biasanya beli beras lebih dulu. Kalau bulanan gajinya ya untuk 1 bulan. Kalau 1 minggu ya untuk beras 1 minggu. Kalau 1 hari ya beras untuk 1 hari. Mengapa demikian? Sebab beras adalah hal yang penting. Perut menjadi kenyang. Mungkin lauk-pauk itu nomor 2. Bisa dengan kecap cukup, bisa dengan garam cukup, bisa dengan ikan asin cukup. Yang penting, yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah beli beras, menyisihkan uang untuk beli beras. Lauk-pauk dan hal yang lain itu nomor 2. Saudara yang terkasih, tidak ada alasan untuk menunda ikut Yesus. Maka Yesus menuntut dia prioritas yang utama. Oleh sebab itu di dalam ayat 21 dan 22 di situ bicarakan tentang orang yang mau ikut Yesus, tetapi dia minta izin dulu untuk mengubur ayahnya yang meninggal. Lalu juga ada salah satu muridnya ingin terus ikut Yesus, tapi dia minta izin. Dia minta izin untuk bilang dengan keluarganya lebih dulu, atau bilang dengan kompromi dengan keluarganya lebih dulu. Itu di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 61. Jadi kalau saudara baca kitab Injil yang 4 itu, memang ada di dalam topik yang sama, tapi isinya beda. Jadi Markus di sini dengan Lukas itu beda. Lukas seorang dokter. Mungkin waktu bagian yang kedua ini Matius kebetulan ngantuk, jadi nggak terima, lalu tidak ditulis. Tapi Lukas seorang dokter, pikirannya pandai, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, dia catat. Jadi pengertiannya sama, hanya di dalam Lukas ada tambah. 4 Injil itu pengertiannya sama. Jadi untuk yang lain itu akan kompromi dulu dengan keluarga. Jadi 2 hal ini untuk mengubur ayahnya, untuk kompromi
dengan keluarga itu hal-hal yang sifatnya duniawi atau hal-hal hanya untuk kepentingan murid-murid tersebut. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, jelas yang dikatakan oleh Yesus untuk orang yang ingin menguburkan orang mati. Sebentar ya. Yesus berkata ayat 23. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Jadi untuk ikut Yesus itu perlu diprioritaskan. Hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri dan sifatnya duniawi itu dinomor. Lalu di dalam Lukas itu orang yang lain, ayat yang ke-61, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Saudara yang kekasih, inilah di dalam mengikut Yesus. Hal-hal yang sifatnya duniawi untuk kepentingan sendiri itu bisa dinolak. Kita tahu hidup di hadapan Allah, kematian itu pasti dan sewaktu-waktu. Apalagi seperti saya, seusia seperti ini, kematian itu pasti. Saya akan mengalami, dan itu terjadi sewaktu-waktu. Demikian pula hidup di hadapan Allah itu mengerti hukuman itu pasti, kebinasaan itu pasti, kecuali percaya kepada Yesus, ikut kepada Yesus, tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pemikiran pribadi Yesus, ikut Yesus merupakan sesuatu yang penting sekali, adalah merupakan kesempatan, adalah sifatnya pribadi, tidak bisa diwakili untuk memperoleh hidup kekal di surga. Dan Yesus berkata terus terang dan memastikan bagi orang-orang yang masih mementingkan tradisi orang mati dan kompromi dengan keluarga, itu yang bersifat duniawi, mereka tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi Yesus menuntut agar ia menjadi prioritas utama. Saudara yang kekasih, itulah dua macam tuntutan untuk mengikut Yesus. Berani berkorban dan Yesus menjadi prioritas utama. Pertanyaannya, sudahkah tuntutan Yesus sudah kita penuhi? Sudahkah tuntutan Yesus sudah kita penuhi? Amin. Tuhan, kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, memang tidak mudah dan sulit untuk mengikut kepada Engkau. Banyak hal yang harus ditinggalkan sehubungan dengan kepentingan pribadi, dinomorduakan, tetapi mengikut kepada Engkau adalah prioritas. Demikian pula ya Tuhan, berani berkorban apa yang sudah dimiliki. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah senantiasa kepada kami di dalam kami mengikut kepada-Mu. Kami memang benar-benar rela berkorban, dan di dalam hidup kami ya Tuhan dapat memprioritaskan Engkau sebagai yang utama, sehingga janji Tuhan telah besar di surga dapat kami ikuti. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kesempatan kepada kami untuk percaya kepada kami, sehingga hidup kami sudah diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.